Selamat malam Arya. Hmm. Halo Arya. Halo, Oke. Arya, gimana kabarnya hari ini? baik, baik aja. Oke. Ya. Oke Arya, sudah siap Arya? Oh, iya. Oke ya. Tadi sambil makan ya? Apa? Sambil makan ini? Iya. Enggak ya. Oke, gak apa-apa deh. Oke, Arya ini. Jadi topik kita hari ini nanti kita akan bahas gimana cara bikin memory card application ya. Ya sebenarnya hampir-hampir sama kayak pertemuan sebelumnya yang bikin kartu kayak soal kuis gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi ask random question from a set ya, checks the answer gini ya. Jadi ada 4 option multiple choice ya. Nanti ada tombol button answer. Kalau benar ya nanti tampil correct, kalau salah berarti incorrect. Tampil jawaban yang benar gitu. Oke. Ini apa sih namanya? What instrument will we need for the task? Ini. Jadi kita butuh application functionality sama interface-nya nanti ya. Untuk fungsionalnya, sorry. Nah, ini ada data structures for storing question and answer option. Kemudian juga kita nanti butuh random module ya. Kita butuh modul random untuk ngacak soalnya nanti. Kemudian untuk application interface-nya ini ada question from with answer option. Kemudian result from result form ya form with correct answer displayed. Nah, kemudian untuk button itu ada answer sama next question ya untuk menuju ke soal berikutnya sama untuk mau jawab nanti. Replacing one question with another. Jadi ganti soal ke soal yang lain. Nah, oke. With some rare exceptions ya. For example, grouping radio buttons. Nih, jadi ini kita sebutnya radio buttons. Nah, there are no unfamiliar topics. Nah, but this project will require the comprehensive use of various areas of programming. Jadi nanti kita akan bahas ini ya, kita akan butuh radio button gitu. Oke. Untuk goal untuk hari ini itu kita akan bikin work plan for the memory card application and develop its interface ya. Jadi kita akan bikin work plan-nya sama nanti antar mukanya gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa selesai ya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Intinya adalah untuk bikin memory card application ini kita butuh lebih dari satu pertemuan Arya ya. Ada part satu, nanti ada part 2, 3, 4 gitu. Jadi sebulan lah. Sebulan kita akan bikin ini gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke qualification-nya. Ini show off knowledge of the PyQt library. Windows application, but is it made up of ya? Setahu Arya apa nih? Windows application. Setahu Arya, Windows application. Terus ini gimana bikinnya? Hmm. Iya. Setahu Arya, Windows application itu apa? Eh, Ini dari kata-katanya based on the sentence. Computer program that interacts with a user through a graphical interface. Jadi maksudnya gimana? Dia seperti ini ya, komputer program, ya program aplikasi
Terus interaksi dengan user eh, through a graphical interface. Jadi pakai antar muka, bukan ya konsol seperti yang Arya pelajari di Python 1.1 ya. Jadi benar-benar usernya menghadapi user interface ya, tinggal klik-klik gitu. Nah, untuk standarnya is made of window jelas ya. Ada jendelanya, kemudian ada widgets ya kayak label, button, terus ini ada key message dan anything else gitu. Kemudian ada additional windows ya, opsional bisa aja seperti ini tadi message. And then, now what PQT modus do you know? What are they used for? Setahu Arya apa? Modul dari PQT setahu Arya yang kita pakai untuk sampai saat ini Ya, maksudnya apa? nggak kedengaran. PQT 5 yang kita pakai sampai saat ini itu apa aja? Kayak Q application, Heeh, Q widget, Q heeh, label, Q box layout, heeh. Ada lagi? Q radio. Oke, lumayan banyak ya. Jadi untuk modulnya di sini ada dua. Qt Core itu dia consist of flags that determine the appearance of the window ya. Ngatur untuk aplikasinya gitu. Nah, penampilan of the window must be linked for the alignment parameter. Yang berikutnya ini ada Qt widgets. Di sini ada T, ada S ya. Modulnya ada banyak ya. Di antaranya ada Q application, Q widget, Q label, Q VBox layout, and etc. ya. Widgets and their positioning ya must be linked for these widgets. Ya, jadi kurang lebih nanti ngodingnya seperti ini ya, seperti yang di bawah. Oke. Jadi cuticle itu kayak dia intinya gitu. Ya. What widgets do you know? How to create an radio button, button sama label. Nah, ini gimana Arya tadi? Cara bikin eh, radio button, cara bikin button, bikin label, gimana? Cara bikin radio button, terus cara bikin button, cara bikin label. Kita pakai modul apa? Q radio button, Terus kemudian Q push button, itu Q push button lab buat buat button, button. Oke, terus kalau mau bikin label, kita pakai Q label, Q label. Oke ya, sip. Nah, what method are used to create layouts ya? Apa metode yang kita pakai untuk bikin layout? Kemudian, gimana cara nambahin widgets di layout area? and Metode yang kita pakai untuk ngatur layout. Terus gimana cara masukin widget kita ke dalam layout? Gimana ya? Ini ya. Jadi ada tiga cara. Ya, tiga cara ini harus dipakai semua. Yang pertama adalah kita harus bikin layoutnya nanti. Ya, V berarti apa area V? vertical, Vertical line ya. Kalau misalnya mau ganti horizontal berarti diganti H, H box layout. Oke. Terus nanti kalau mau nambahin kalau mau masukin widget ke dalam
eh, layoutnya tinggal kita pakai add widget ya. Nanti nama widgetnya apa ya kan nanti widgetnya dimasukin ke variabel. Nah, ini kalau mau mengatur tata letaknya pakai alignment. Nah, nanti eh, widget kita, key widget kita mau pakai layout yang mana? Oh, pakai layout V-line. Nah, gitu ya. Oke, sip. Oke, name and show the guiding lines in this window. Coba, yang ini namanya apa? Bentar. Ada next slide-nya nggak? Nah, ini. Berarti ini yang berdiri kita pakai apa, Arya? eh Nambah item secara apa ini berarti? Berdiri ya? Berarti pakai apa? Yang V apa yang H? kayak Nah, vertikal ya kan? Terus ini kita pakai widget apa? eh Pakai widget Q, label Q label. Yang bawah Q, Q apa? Arya? push button. Q push button. Oke, sip. Berarti Arya sudah eh, ini qualification confirm. Nah, excellent. You are ready to brainstorming and carry out this job. Kita mulai masuk ke pembahasan hari ini ya, bikin memory card. Nah, ini memory card sebenarnya ada big project Arya ya, that can be finished in one workday ya. Tadi seperti yang Kak Denny bilang, kita nggak akan mungkin selesai dalam satu kali pertemuan. Now, before they start working on the large task, real designers split it into sub-tasks and come up with a work strategy. Right now, we are going to describe the expected functionality for memory card using a diagram and plan task for today. Nah, ini jadi plan kita hari ini. Tadi aku buka itu nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada plannya. Berarti kita, ya udah deh pakai ini aja. Nah, oke. Jadi current task-nya kita pakai bahasa. Ini ya. Jadi kita untuk hari ini, target kita adalah ini, bikin widget, positioning in layouts, main layout display, dan yang poinnya adalah kita ngatur question form display untuk hari ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada Q label, Q radio button. Ini yang dikasih datanya berarti apa ya? You push button. Q push button. Oke. Terus kalau yang ini, yang tanda tanya ini, coba kita lihat. Kita akan pakai yang namanya Q group box. Ya, jadi dia buat nge-grouping gitu. Ya, ini. Jadi Q group box widget ini ada beberapa define yang perlu kita ketahui. Ini untuk bikin grouping ya, Q group box option. Kenapa harus kita grouping? Biar nanti kita bisa ngisi opsinya cuma satu ya. Kalau nggak kita grouping, nanti bisa aja kita ngisinya lebih dari satu. Nah, makanya kita harus grouping ini jadi satu. Supaya nanti kalau kita ngisi, misalnya enet sini, kita mau ganti layouts. Nanti yang ini hilang. Kalau kita mau ganti smooth, ini juga hilang. Ya, itulah kenapa kita harus grouping biar opsinya cuma bisa satu. Gitu. Jadi kita nggak mau ngisinya double-double. Hmm, oke. Kemudian ini, nah, untuk bikin radio buttonnya, ini untuk layoutnya juga ya kan, add widget juga sama. Nah, radio group button kita pakai layoutnya pakai layout quest. Nah, gitu jadi sama. Radio group box pun kita harus ngatur layout mau pakai layout yang mana. Nah, jadi lebih nanti kodenya seperti ini Arya. Ya, kita bikin group box dulu. Ya, kemudian kita bikin radio buttonnya kita define satu persatu.
layout AN1, 2, 3 ini dipakai. Ya, ini coba kita lihat. Ini AN1 pakai H, ANS2, ANS3 pakai V. Ya. Terus ini ANS2, ANS3 itu kita pakai radio button 1, 2. Radio button 1, 2 itu apa? Ini. NNet sama Smooth. Ini ya. NNet sama Smooth. Pakai layout 2. Layout 2 dia pakai V. Ya kan? Dia nambah ke bawah. Ini juga sama. S3, S3 juga di bawah ini nggak kelihatan ya, bentar. Tak turunin dikit. Nah, gini. Jadi S3, ini kita add widget kayak di button 3 sama 4. Kayak di button 3, 4 itu Klum sama Aleots ini. Nah, pakai VBox layout juga. Nah, ya kan? Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti kita pakai layout 1, add layout, layout N2. Jadi layout N1 ini, Hbox layout, kita masukin ini, layout yang 2 sama 3. Gitu. Jadi ini VBox, VBox, yang ini Hbox. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, radio group box kita pakai layout N1. Gitu. Jadi dia udah kegabung, kita bikin layout lagi. Gitu. Nah, nah, ini tadi. Satu, dua, di kita grouping, terus bikin radio group box nomor 4. Oke. Terus ini another possibility. Sebenarnya ini tiga cara cara POV. Area nanti ngodingnya mau seperti apa, nggak apa-apa. Atau kayak gini juga nggak apa-apa. Terserah. Atau kayak gini juga nggak apa-apa. Terserah ya. Yang penting layoutnya bisa sesuai. Terus ini untuk widget placement, Qt Core, ya. Kita bisa pakai Edge Center sama V Center. Horizontal ini apa sih namanya? Horizontal placement. Nah, ini stretch itu untuk kayak bikin melar push buttonnya, ya. Ini ada contoh kayak stretch 1 sama stretch 3, tapi ini nggak ada bedanya, ya. Nanti coba dicoba aja ada nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau nanti stretchnya makin gede, nah berarti push button ini dia makin lebar, gitu. Jadi dia lebih melar karena dia di stretch, diregangkan. Ini juga ada set spacing 5 ya. Kita ngatur spasi jarak antara the layout ya. Contoh ini between horizontal lines. Gitu ya. Ini apa lagi? Nah, kayak gini lah ya. Layout card set spacing 5 ya kan. Set spacing between lines. Kita ngatur jarak gitu. Oke. Jadi target area untuk yang sekarang kita akan buat application window, set size, heading, kemudian bikin question display form. Ya, oke, kita mulai aja. Sudah siap, Arya? Siap. Oke, nanti eh, sambil Kak Denny kasih potongan codingnya, nanti Arya yang ngetik gak ada masalah. Oke, yuk. Arya coba share screen Visual Studio Code-nya, tapi share-nya yang full screen ya, biar kelihatan semua. Nanti result-nya sama eh, codingnya gitu. Ini modul 2. Heeh. Nah, oke, pelajaran 3. Yes. Oke. Ini ya, bikin memory card. Nah, program. Oke. Yang pertama, kita panggil modulnya dulu, Arya. Ini ya, pakai PyQt Core, PyQt 5 Qt Core sama PyQt 5 sama Qt Widgets. Nih, coba diketik dulu.
Ini mode-mode yang kita butuhin ke application, ke widget, ke Xbox layout, dan teman-temannya. Gelora ini apa sih? Ini nggak usah. Oke, sip. Lanjut lagi sebentar. Kita mulai bikin ini deh. Dikit-dikit aja ya. Nggak usah buru-buru. Nih, komennya bisa di-skip aja nggak apa-apa. Hmm. Untuk LB question-nya ada Q label. Itu nanti tanya bebas sih Arya. Kalau mau ngikutin ini juga gak apa-apa ini. Which nationality does not exist? Itu gak apa-apa. Ini kan di contoh aku kan strip-strip semua ya. Nah, nanti diganti aja.
Oke, question mark-nya tanda tanya. Oke, sip. Nah, jadi ini eh, coba naik dikit Arya, naik sedikit. Nah, oke. Ini kita karena tujuan kita mau bikin aplikasi, kita pakai Q application. Q widget itu nanti ini window window utama kita nanti, ya. Set window title berarti dipakai buat judul. Kalau mau diganti memory card nggak apa-apa, memo card nggak apa-apa, terserah. Ini berarti buat tombol. Nanti berarti buat label. Tapi ini belum bisa tampil, ya, karena kita baru simpan di sebuah variabel, ya. Kalau di run nggak akan terjadi apa-apa. Oke, kita lanjut lagi Arya. Ini, oke, kita bikin radio buttonnya. Eh, nah, nah, gini. Ini nanti variabelnya diganti ya, rbtn 1234. Isinya juga mengikuti ini. nx, clones, clones, terus apa lagi nanti. Ikutin aja. Oke, hapus. Enggak apa-apa deh, masih hafal. Oke. Nah, sekarang kita mulai atur layoutingnya. Yes. Nih, nah, aku rapiin dulu. Nih, ini yang clone sama smooth kebalik Arya. Ya, di switch aja.
Sip, sudah ya. Sip. Oke, jadi ini Hbox layout. Berarti eh, kita mau bikin layout yang dia nambah itemnya ke kanan. Vbox layout, berarti nanti nambah itemnya ke bawah. Nah, ini kita masukin widget-widgetnya ya kan. Nah, yang pertama kita masukin radio button 1 sama 2 ke ans 2. Ke sini, ans 2. Kemudian nanti radio button 3 sama 4 kita masukin ke ans 3. Sama-sama Vbox layout ya. Jadi dia ke bawah. Kemudian nanti ans 2 sama 3 ini kita masukin ke layout ans 1. Nah, oke, ini juga sama. Nah, baru deh radio group box ini kita atur layoutnya pakai layout AN1 yang sudah kegabung semua. Jadi gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Sebentar, kodenya layout ini. Oke. Sebentar. Ini. Kita bikin layout line 1, line 2, line 3. Ini untuk layout luar ya, di luar radio group tadi. Jadi emang dikit-dikit kita pakai widget ya, biar tampilannya lebih rapi.
sudah. Nah, oke. Ini ada layout line 1, 2, 3. Itu berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kita cuma fokus di radio group button saja, ini dia lebih global. Tadi ada pertanyaan, terus radio group button, sama push button. Gitu. Ketiganya sama-sama pakai Hubbox layout. Nah, terus kemudian, nah ini juga sama ya kan? Layout line 1, kita kasih question. Nah, ini alignment-nya kita ada dua. Jadi secara horizontal kita atur pakai center, secara vertikal juga kita atur pakai center. Jadi dia emang benar-benar di tengah, ya, di tengah-tengah ngambang gitu ya. Kemudian line 2 kita kasih radio group box tadi. Nah, layout line 3 kita kasih button OK dan kita atur stretch-nya 1 ya. Jadi ini yang pertama stretch 1, yang kedua stretch 2, ini stretch 1 lagi. Ya, stretch itu apa sih? Kayak gini. Jadi ibarat kita ngebagi layout itu jadi empat bagian seperti ini. Nah, ini stretch aja, ya stretch ya kan. Ini BTN oke, BTN oke. Kita makan stretchnya 2. Nah, oke. Terus kemudian yang ini terakhir stretch 1. Gitu. Jadi kita yang atur sendiri mau kebagi berapa plot sih. Nah, gitu ya. Jadi nanti BTN oke-nya dia lebih lebar, gepeng gitu. Nah, oke lanjut lagi. Ini yang terakhir. Oke, layout card. Nih. Nah, ini layout card. Ya, secara global nanti semua widgetnya, semua layout tadi masuk ke layout card.
Oke. Nah, ini layout card kita bikin secara global nanti. Jadi kita jadiin satu di layout card ya, pakai VBox layout berarti dia nambah widgetnya ke bawah. Nah, yang pertama kita kasih stretch juga. Kemudian kita kasih layout 2 tapi pakai stretch 8. Jadi layout line 2 tadi dia ngemakan lebih banyak. Ya, kita kasih space lebih banyak. Kemudian kita kasih stretch satu lagi buat area kosong lah ya. Ibaratnya buat kasih jeda gitu, biar nggak nempel banget. Nah, nanti layout line 3 juga sama. Kita pakai stretch satu. Nah, nanti pasti layout line 3 kan tadi buat button ya. Buat button, dia pasti nanti lebih kayak kecil gitu space-nya. Terus nanti kita kasih stretch lagi, ya. Terus nanti kita atur spacing-nya itu 5. Mau digunakan ganti silahkan biar tahu bedanya seperti apa. Itu tuh dipakai buat space between the content. Ya, jarak antar kontennya. Nah, window kan Q widget. Nah, kita pakai layout card. Ya, ini berarti. Nah, kemudian kita set buat window-nya dia nge-show, dia tampil. Nah, karena kalau nggak kita kasih ini, dia posisinya akan ke hide. Baru deh, app tadi kan ke application kita jalankan. Gitu. Yuk sekarang coba dijalankan. Ada ya? Work nggak? Di play aja. Nah, oke ya. Sip. Jalan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak ada? Enggak, Gimana? enggak. Enggak ya, oke. Lumayan banyak kodenya, tapi aku nggak nyuruh Arya ngapalin. Yang penting Arya paham logiknya. Ya. Karena nanti selebihnya Arya bisa browsing di Google lah. Ya. Yang penting logiknya paham. Tadi flow-flownya. Oke Arya, mungkin aku akan tambah sedikit. Bentar. Coba dari mana ya? Kita coba bikin result panelnya. Coba kita tambahin ini. Coba Arya ke radio group box mana? Tutup dulu Arya ini. Nah, di close dulu. Radio group box, set layout ini ya bentar. Radio group box, set layout N1. Ini ya, di sini. Di 34. Ya, di sela-sela 34 itu, coba Arya tambahin ini. Komennya gak usah diketik. Dikasih jeda Arya biar tahu apa, default apa, space-nya biar nggak bingung. Nah, di situ. Oke. Kemudian di bawahnya kasih kode ini. Nah, nah ini. Kasih jeda biar nggak bingung bacanya.
Hmm. Itu sebenarnya add widget, nggak usah pakai S ya, 4041. Add widget, nggak usah pakai S. Alignment sama dengan itu yang baris 41 LB koreknya kenapa di garis bawah? Karena C-nya kamu pakai kapital. Coba diganti C kecil, ngikuti yang baris 37. Nah, oke, sekarang tambah lagi ada sedikit lagi. Ini, bentar, belum aku copy. Sorry. eh ini, ini ditambahkan eh, di bawahnya 49 pas. Di situ ya. Kasih jarak dengan bawahnya, Arya, biar nggak nempel sama bawahnya. Nah, di situ. Sip. Nah, jadi di layout line 2, Arya, kita akan ada dua widget, radio group box sama ans group box. Ya, ini. Tapi ini untuk radio group box-nya kita akan hide, kita coba hide ya kan. Kita akan tampilkan yang bagian ans group box, bagian answer jawaban. Oke, coba dijalanin. Nah, ini version kalau nanti udah jawab. Nanti kan kita akan kasih option result, jawabannya benar apa kayak gitu. Tapi ini nanti pas di lesson berikut-berikutnya gitu. Oke, sampai sini dulu Arya. Apa ada yang masih dibingungkan? Enggak. Oke ya. Sip. Kalau misalnya nih Arya, aku mau ngecek Arya tampilin yang radio group box tadi, bisa nggak? Berarti yang mana yang harus di hide? Jadi balikin tampil yang tadi Enes Klums ini. Berarti yang mana yang harus di hide? Hmm, Widget apa yang harus di hide? Ini kan berarti harus modify yang ini. Apa yang harus di hide? Nah, oke. Berarti yang harus di hide adalah ini. Ends group box-nya kita hide. Ya, ini diganti ends group box. Nah, oke, coba dijalankan lagi.
gitu ya. Soalnya kalau salah satu nggak kita hide, nanti malah tampil dua-duanya ya kan, jadi malah melebar gitu. Sip. Oke, Arya sampai sini dulu aja. Ini aku izin stop share ya. Oke. So far aman ya, ada ya bisa mengikuti dengan baik ya. Iya, Oke. Nah, kalau gitu ini kan kita udah jam 9 ya. Jadi aku pamit Arya. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi seperti biasa hari Minggu jam 8 malam. Oke ya Arya ya. oke. Oke, aku izin pamit. Terima kasih Arya. Sampai jumpa next week. Dadah. Dadah.